Yang pertama, amatilah gambar di atas. Yang kedua, berdasarkan gambar tersebut, buatlah beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan variasi dan kombinasi keterampilan gerak dalam permainan sepak bola. Contohnya, bagaimana menggiring bola yang baik. Yang kedua, bagaimana menendang bola yang baik agar tepat sasaran. Ya. Jadi tugas kalian hanya membuat pertanyaan saja, nggak usah jawabannya. Dua pertanyaan saja dari gambar ini, ya, dari gambar ini. Tapi jangan sama dengan contoh yang ada di bawah. Ya. Jadi kalian menganalisis gambar. Jika kita analisis pertanyaan ini, yang lebih tepat untuk gambar ini adalah bagaimana menggiring bola yang baik. Ya, jadi ini pelaku utamanya, dia sedang melakukan giring bola. Ya, ini sangat tepat. Yang kedua, bagaimana menendang bola yang baik agar tepat sasaran. Ya, ini bisa juga di sini. Ini adalah mungkin gerak lanjutannya setelah dia menggiring, gerak lanjutannya dia menendang bola. Menendang bola ini dia bisa melakukan syuting ke gawang atau mengumpan sama temannya. Yang ketiga, diskusikan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan dengan teman di sebelah Anda. Ya, berhubung kita belajar di rumah, tidak usah diskusikan jawabannya. Kalian hanya membuat pertanyaan saja. Jadi dari pertanyaan bisa kita lihat mana yang berpikir tingkat tinggi. Ya. Jika menemui kesulitan, mintalah bantuan kepada guru. Berikutnya, tujuan dari permainan sepak bola adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya, menjaga daerah supaya tidak kebobolan lawan, dan yang paling penting adalah menjaga kekompakan para pemain supaya bisa mencetak gol. Ya, kekompakan. Ya, ini sepak bola, olahraga bergu, jadi harus kompak, jangan hanya main sendiri. Ya, kalau anak-anak sekolah biasanya dia main sendiri, bisa jadi dibawanya dari gawang ke gawang untuk mencetak gol. Ya, tetapi tidak baik seperti itu. Lebih baik kita saling kerjasama, passing dan bisa mencetak gol. Ya. Oke, untuk yang berikutnya setelah yang dari tujuan ini ada beberapa bentuk-bentuk permainan. Ya, permainan ini bisa kita lihat di buku, ya. Tetapi tidak bisa kita lakukan karena kita belajar di rumah. Ya, jadi bisa kalian lihat-lihat di buku. Kita masuk ke yang teorinya dulu. Tentang peraturannya, pelanggaran-pelanggaran dan kelakuan tidak sopan. Seorang pemain dengan sengaja melakukan salah satu dari 9 pelanggaran tersebut, maka disebut dengan pelanggaran. Yang pertama, menyepak atau mencoba menyepak lawan. Ya, jadi bola yang disepak bukan lawan yang disepak. Oke. Kemudian menjegal atau menjatuhkan lawan dengan kaki kiri dari depan atau belakang. Ya, kaki kiri, kaki kanan pun bisa. Ya, dari depan atau belakang. Ya, yang paling bahaya itu dari belakang. Ya, dari belakang itu bisa mencederakan lawan sehingga menjegal dari belakang itu sering terjadi kena kartu merah. Oke, melompati pemain lawan. Ya, melompatnya maksudnya di sini adalah ketika kita melompat, kaki kita tidak boleh berada dekat kepala lawan. Ya. Jadi kakinya jangan terlalu tinggi, berhubung bola ada di atas, teman kita menyundul, sedangkan kita menendang dengan kaki sampai ke atas kepala. Ya, itu tidak boleh. Kemudian menyerang pemain lawan dengan kasar atau berbahaya. Kemudian menyerang lawan dari belakang kecuali jika ia menghalang-halangi. Memukul atau mencoba memukul atau melukai lawan. Ya. Yang berikutnya,
berikutnya memegang lawan, berikutnya mendorong lawan, berikutnya memegang bola, yaitu membawa, memukul atau mendorong bola dengan tangan atau lengan, kecuali penjaga gawang yang berada di daerah tendangan hukuman sendiri. Ya, bolanya jangan dipegang. Kiper boleh pegang, tapi jika itu di dalam area kotak penalti. Jika di luar area itu, kiper juga tidak boleh memegang bola. Berikutnya, seorang pemain yang melakukan satu dari 5 pelanggaran berikut. Cara bermain yang dianggap berbahaya. Yang berikutnya, menyerang dengan bahu sewaktu bola tidak berada dalam jarak permainan dan tidak memainkan bola. Ya, jadi misalnya bolanya sedang di pemain lain, mereka bahu-bahuan, nah itu tidak boleh. Tapi ketika sama-sama mengejar bola, ada kontak fisik bahu-bahuan masih boleh. Itu namanya body. Ya, jadi masih diperbolehkan, tapi dilihat tingkat kekerasannya. Kemudian sewaktu tidak memainkan bola dengan sengaja menghalang-halangi lawan. Ya. Yang berikutnya, menyerang penjaga gawang kecuali jika pemain sedang memegang bola, menghalang-halangi seorang lawan melintas keluar dari daerah gawang. Berikutnya, saat bermain penjaga gawang semena-mena dalam melakukan siasat, misalnya mengulur-ngulur waktu. Ya, jadi ada dia tim pada saat itu sedang menang 1-0. Ya, jadi si kiper sengaja melama-lamakan memegang bola, tidak menendang ke temannya. Jadi bisa jadi wasit memberikan kartu kuning karena kiper tersebut memperlambat permainan. Berikutnya, seorang pemain harus diberi peringatan apabila masuk ke dalam lapangan permainan atau masuk kembali ke dalam lapangan permainan atau meninggalkan lapangan permainan selama permainan berlangsung tanpa seizin wasit. Ya, jadi ada dia wasit di luar, pemain harus minta izin kepada wasit itu untuk masuk ataupun keluar. Ya, jadi tidak bisa suka-sukanya masuk ataupun keluar lapangan. Berikutnya, terus-menerus melanggar peraturan permainan. Yang C, menunjukkan ketidaksetujuan terhadap suatu putusan yang diberikan wasit dengan kata atau perbuatan. Contohnya, dia tidak setuju dengan wasit, dia memaki-maki wasit atau ada perbuatan yang dia lakukan secara berlebihan. Kemudian, bersalah karena tindakan tidak sopan. Berikutnya, seorang pemain harus dikeluarkan dari lapangan apabila menurut pendapat wasit ia bersalah karena tindakan kasar atau permainan kotor. Berarti ini sudah kena kartu merah. Mengucapkan kata-kata kotor atau kasar. Tetap melakukan tingkah laku tidak pantas setelah menerima suatu peringatan. Ya. Berikutnya, tendangan bebas. Tendangan bebas diartikan sebagai tendangan yang bebas dari gangguan lawan sekurang-kurangnya sejauh 9,15 meter. Tendangan bebas dibagi menjadi 2 macam, yaitu tendangan bebas langsung. Oke, tadi terpotong karena waktunya habis. Oke, kita lanjut ke tendangan bebas langsung dan tendangan bebas tidak langsung. Ya, tendangan bebas tidak langsung ini tidak dapat mencetak gol secara langsung. Contoh pelanggarannya ini adalah offside. Jadi ketika offside, dia tidak bisa langsung mencetak gol ke daerah lawan. Setidaknya dia harus melakukan 2 sentuhan. Apabila sebelum bola keluar dari daerah tendangan hukuman, bola tersebut dimainkan oleh pihak bertahan, maka tendangan tersebut diulangi. Pihak penyerang maka dihukum dengan tendangan bebas tidak langsung
di tempat kejadian. Ya, pemain bertahan ini contohnya apabila kiper melakukan operan kepada temannya masih di dalam daerah penjaga gawang ini, daerah penalti, maka itu tidak sah. Maka diulang kembali, ditendang di sini. Tendangan yang dinyatakan sah itu apabila dia mengumpan temannya berada di luar ini. Dia mengumpan ke sini boleh, ya. Kalau di dalam ini tidak boleh. Pihak penyerang, ya. Jadi ketika kiper mendapatkan bola, contohnya di sini mau melakukan tendangan, ada pemain lawan yang mengganggu untuk dia melakukan tendangan, maka itu pelanggaran. Ya, maka bolanya diletakkan di tanah, kemudian kiper boleh melakukan tendangan, ya, tendangan ke temannya. Oke. Ya, tendangan bebas. Ini gangguan lawan sekurang-kurangnya sejauh 9,15 meter. Maksudnya apabila di sini terjadi tendangan bebas, maka tendangan pagar betisnya dilakukan 9,15 meter, ya. Di sini yang melakukan pagar betis. Oke, itu contohnya. Kita masuk ke contoh permainan. Jadi di buku kita sekarang banyak permainan. Bisa kalian buka di halaman 12, 13, 14, 15, semua menjelaskan bentuk permainan. Jadi kita putar dulu beberapa permainan karena kita belajar di rumah. Jadi kita menyaksikan video. Ini video 1 lawan 1. Ini anak usia 12 tahun. Ya, kita tingkatkan 2 lawan 2. Ya, ini 2 lawan 2. Ini juga 2 lawan 2. Oke, 4 lawan 4 dengan 4 gawang. Ini saya modifikasi dengan gawang kecil. Ada 4, ada di beberapa sudut saya tempatkan. Ini rompi berteman sama rompi, yang oranye sama oranye. Ya, gawangnya saya buat di sudut 4, ya. Ya, ini yang di sudut ini tadi ada gawang. Oke, dia mencetak gol. Di sini gawangnya. Jadi setiap sudut lapangan kita kasih 4 gawang. Kita modifikasi. Ya, kita tambahin menjadi 6 gawang. Ya, 6 gawang. Jadi setiap sisi 1, 2, 3. Ya, ada 3 gawang di sisi sini, di sisi sini ada 3 gawang juga.
ya 4 lawan 4 tambah 2 pemain netral ya. Jadi ada 2 pemain netral, dia bisa memihak kepada siapapun yang sedang menguasai bola ya. Ini 2 pemain netral, dia beda kostum. Nah, jadi siapa yang membawa bola dia teman sama mereka. Jadi tadinya 4 lawan 4 jadi 4 lawan 6 ya. Oke, berhubung corona kita tidak bisa melakukannya di sekolah, kita belajar menganalisis saja. Kemungkinan nanti di beberapa pertemuan ke depan ada tugas ya, ada tugas bagaimana melakukan gerakan tanpa bola ya. Tapi kalau ada bola di rumah, contohnya bola basket, bola voli atau sepak bola, bisa digunakan ya. Untuk pertemuan pertama sampai di sini dulu.